China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna, guys. Apa case nih? Apa cerita nih, guys? Jom kita simak video nih sama-sama, guys. Ayo, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada Anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun daripada saya, guys, untuk Anda semua, guys, walau di mana juga Anda berada. Jadi, guys, kepada Anda yang baru ke channel ini, guys, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik, guys, berkaitan dengan Pulau Natuna dan di Laut China Selatan, guys, yaitu berita terkini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna, guys. Apa yang telah berlaku nih, guys? Kenapa China pergi pancing negara Indonesia untuk membuat perang terbuka, guys? Kenapa? Jadi, ayo kita semak video ini. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Kilas Dunia. Kepada Anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Kilas Dunia, sebab dia banyak berkongsi berkaitan dengan berita-berita militer, guys. Ayo, guys, kita semak video ini sama-sama. Kita reaction video ini sama-sama dengan kiraan 3, 2, 1. Jom kita saksikan video ini sama-sama, guys. Wow. Kapal induk. Wah, ini kapal Indonesia nih. Kapal pengawas apa nih? Perikanan. Selalulah kan, guys, itu kapal-kapal nelayan daripada China masuk pergi Natuna, guys, mencuri ikan, guys. Sedangkan orang punya kawasan besar juga, tapi kenapa dia masuk pergi Natuna? Itu persoalannya. Kepada Anda yang menonton video ini, apa pandangan kalian? Bolehlah buku hantam di bagian ruangan komennya, guys. Kebelakangan ini banyak isu-isu berkaitan dengan Natuna nih, guys. Banyak saya react di channel ini. Babak baru konflik Indonesia dan Cina di Laut Natuna. Nah, babak baru lagi. Babak baru ya, konflik China di Laut Natuna. Kilas Dunia. Kepada Anda, ini boleh di-subscribe nanti ya, guys. Oke. Ini kapal dari mana nih? Babak baru konflik Indonesia dan Cina di Laut Natuna. Nah, di Laut Natuna, guys. Pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna termasuk kegiatan ilegal unreported and unregulated atau IUU fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina akan berbuntut panjang jika melihat bagaimana para pejabat Indonesia meresponnya. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, namun protes ini tampak tak digubris. Pada hari yang sama, KRI Cipta di 381 milik Indonesia yang berpatroli di sektor perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapatkan adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan 3 knot. Dapat dikesan ya. Setelah didekati dengan jarak 1 nm, kontak tersebut ternyata adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan. Kata Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen Armada 1, Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi, dilansir Antara. Tak ada efek jerah dari Cina meski kapal berhasil diusir pada hari itu. Yang terkini berdasarkan patroli udara Indonesia masih tampak kapal Coast Guard China di wilayah kaya ikan tersebut. Ketidakjeraan ini sebenarnya bukanlah kejutan sebab sebelumnya juru bicara Kemlu Cina, Gang Shuang, sudah menjawab protes Kemlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Sudah dideteksi oleh radar memasuki kawasan Natuna, tetapi China masih menafikan dorang tidak masuk, dia bilang. Saya rasa, guys, ini yang kaitan case yang garis 9 garis bertindih itu kan, guys. Sebab kalau di tengah-tengah tuh kita tidak tahu itu China bilang dia klaim, tapi kalau tengok Indonesia pun dia punya kawasan di sana tuh, itu yang rumit. Bagaimana pandangan kalian, guys? Nanti kamu komen di bawah ya. Oke, jom kita lanjut. Landasannya menurut Gang adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam 9 dash line. 9 dash line atau 9 garis putus-putus adalah wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya. Bahkan meski wilayah-wilayah itu berjarak hingga 2000 km dari Cina daratan. Garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada 1947 setelah Perang Dunia II selesai. Upaya Cina mengungkit-ungkit 9 dash line bikin Indonesia tambah geram. Kemlu RI juga tegas meyakini bahwa klaim historis
AUKUS Cina atas ZEE Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab 9 garis putus-putus tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Puncaknya strategi mulai disusun oleh lintas Kementerian Indonesia guna mengatasi sengkarut ini dengan langkah lebih nyata. Strategi itu dibahas dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam yang dihadiri langsung sejumlah menteri. Selain Menlu Retno Marsudi, sudah diperbincangkan isu ini oleh sejumlah menteri. Tapi keputusannya bagaimana, guys? Kenapa China masih lagi masuk ke kawasan itu? Itu persoalannya, guys. Rapat ini juga diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, serta Menko Polhukam Mahfud MD selaku pimpinan rapat. Sementara itu Indonesia siap perang. Ditemui wartawan usai rapat, Menlu Retno mengatakan beberapa kesepakatan lintas kementerian juga telah tercapai. Poin pertama kesepakatan itu adalah klaim Cina terhadap ZEE Indonesia yang tak berdasar. Poin lainnya tak kalah penting adalah komitmen untuk memperkuat upaya Indonesia mengatasi kerugian akibat aktivitas perikanan kapal-kapal Cina di Natuna. Penguatan ini bakal ditempuh tidak saja oleh Kemlu tapi juga kementerian lain sesuai dengan porsinya. Bakamla misal menjanjikan bakal menambahkan armada patroli. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menhan Prabowo yang juga hadir dalam rapat itu. Jelas ada tambahan pasukan. Taufik Kabakamla mengatakan penambahan pasukan dipastikan ada, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis. Taufik juga enggan membeberkan beberapa tambahan tenaga dan armada yang bakal disiagakan di Natuna. Sementara dalam keterangan terpisah seperti dilansir antara Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 1 Laksdia TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada 5 KRI. Dua diantaranya masih dalam perjalanan, satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan satu pesawat Boeing TNI AU. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia atau UI Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia juga sangat diperlukan dan patut diapresiasi. Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan. Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 98 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan Cina yang mendapatkan pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin kerja nelayan Indonesia jika tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu dengan kapal Cina. Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap oleh Cina, justru yang dianggap adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina. Indikasi bahwa kapal asing mengintimidasi nelayan lokal Natuna tak terelakkan lagi. Boy, seorang nelayan asal Kabupaten Natuna mengatakan dalam 2 bulan terakhir nelayan di wilayahnya rata-rata cuma bisa mengumpulkan 1 kotak ikan per hari. Per kotak beratnya berkisar 100 kg, padahal nyaris sampai 3 bulan lalu, para nelayan masih bisa mengumpulkan 4 kotak. Faktor cuaca memang ikut jadi pemicu paceklik itu. Namun keberadaan kapal asing yang lebih besar juga tak terelakkan. Kapal ini membuat para nelayan takut mencari ikan. Kapal asing yang dimaksud Boy bahkan bukan cuma berasal dari Cina tapi dari Vietnam juga. Sementara itu, untuk menjaga Laut Natuna, kapal Bakamla dilengkapi senjata berkaliber 30 mm. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah memperkuat kapal Bakamla RI dengan senjata berat dan canggih. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan Laut Natuna agar kapal Cina tak seenaknya melakukan manuver di perairan Natuna Indonesia. Armada penjaga pantai atau Coast Guard China resmi diperbolehkan menggunakan senjata untuk mengusir atau menangkap kapal asing di perairan yang disengketakan itu. Undang-undang penjaga pantai Cina itu menimbulkan protes dari negara tetangga yang selama ini bersengketa teritorial dengan negeri tirai bambu seperti Jepang, Vietnam, dan Filipina. Indonesia juga berkali-kali berhadapan dengan kapal penjaga pantai Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE lepas pantai Kepulauan Natuna. Beberapa kali juga terjadi insiden antara kapal pengawas perikanan Indonesia dan kapal penjaga pantai Cina. Secara formal sudah disampaikan dan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu untuk menanyakan perihal ini. Demikian kata Bakamla Laksdia Aan Kurnia dalam keterangan tertulis. Dalam mengantisipasi hal itu, Bakamla sudah mendapatkan dukungan dengan dikeluarkannya izin pembelian senjata. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan memperbolehkan Bakamla menggunakan senjata berkaliber besar untuk mengamankan laut.
Salah satu pengamanan yang menjadi perhatian besar adalah wilayah Natuna sebab lokasi ini berdekatan dengan Laut Cina Selatan yang belakangan mengalami eskalasi tinggi antara negeri tirai bambu dan juga Amerika Serikat. Dia menyebut kondisi Laut Cina Selatan saat ini sangat dinamis seiring kian asertifnya posisi Cina yang direspon negara besar misalnya AS. Ketegangan di kawasan tersebut pun diprediksi akan terus mengalami eskalasi. Sebelumnya Aan Kurniawan mengungkapkan senjata yang dibeli Kemenhan untuk Bakamla masih kalah besar dari Coast Guard China yang sudah memakai meriam kaliber 75 mm. Sebelumnya Bakamla hanya dibekali senjata peluru karet. Aan Kurnia mengungkapkan tahun ini petugas Bakamla sudah boleh menggunakan senjata berkaliber 30 mm dan senjata perorangan. Oke guys, jelas dan saya paham apa yang dimaksudkan oleh admin nih, bahwa kenapa China selalu pergi perairan Natuna nih. Sebenarnya rupa-rupanya di situ lubuk sumber daya alam yang sangat banyak guys, yaitu ikan-ikan dan juga sumber alam yang lain. Tapi yang ketara betul di sini, kapal-kapal China, kapal nelayan China nih masuk di sana, yang peliknya itu diiringi oleh Coast Guard ya. Jadi bila kapal nelayan daripada Indonesia nampak ada Coast Guard di situ, dorang pun rasa kerisauan. Dan sejak kehadiran kapal-kapal nelayan China ini di Laut Natuna nih, pendapatan warga Indonesia yang mencari sumber rezeki di Laut Natuna ini berkurangan ya. Dan dikatakan sebelum ini banyak lepas tu bila kehadiran kapal-kapal nelayan daripada China itu tinggal satu kotak apa dicakap tadi itu, itulah dia punya kesan. Jadi sesuailah dan bertepatanlah yang dikatakan admin tadi, Prabowo Subianto menambah kekuatan di Natuna itu untuk menjaga perairan di kawasan Natuna tu. Jadi semoga Natuna selepas ni tidak ada lagi yang berani kacau, berani sentuh, dan juga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang masuk dengan kehadiran kapal-kapal penjaga pantai daripada Indonesia. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan isu ni? Bolehlah baku hantam di bawah guys. Jadi itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Seperti biasa guys, jangan ketinggalannya terhadap video reaction saya di channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.